semuanya, perkenalkan nama aku Isra. Pertama aku akan menjelaskan apa itu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan barang atau bahan agar tersedia dalam jumlah yang sesuai pada waktu yang tepat, serta dengan biaya yang efisien. Apa sih tujuan utama manajemen persediaan? Tujuan utama yang pertama yaitu menjamin kelancaran kegiatan produksi atau penjualan. Yang kedua, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan biaya total persediaan. Gimana sih cara mengoptimalkan biaya persediaan? Menurut yang aku searching, kita bisa melakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan perencanaan dan pengorganisasian yang baik terhadap pengadaan dan penggunaan barang atau bahan. Yang kedua, untuk kita bisa menggunakan sistem informasi manajemen persediaan yang efektif untuk memantau stok dan melakukan analisis data. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara mengoptimalkan biaya pengadaan dan penyimpanan dengan memilih supplier yang tepat dan melakukan negosiasi harga yang baik. Dan yang keempat, yaitu kita bisa melakukan pengendalian persediaan yang ketat untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Dengan mengoptimalkan manajemen persediaan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, manajemen persediaan yang baik sangat penting bagi kesuksesan bisnis. Sekian penjelasan saya, bye-bye. Nah, di sini aku bakal jelasin apa itu EOQ. EOQ alias Economic Order Quantity itu kayak rumus buat ngatur berapa banyak barang yang harus kita pesan biar nggak boros. Tujuannya supaya biaya buat ngurus stok barang itu jadi lebih hemat. Cocok banget buat yang ngurusin gudang, toko, atau bisnis yang punya barang persediaan. Nah, di EQ tersebut ada 2 biaya yang saling tarik ulur. Yang pertama itu ada biaya pemesanan atau ordering cost. Ini biaya yang keluar tiap kali kita pesan barang. Contohnya ongkos kirim, biaya admin, dan tenaga buat ngurus pemesanan. Kalau kita sering banget pesan, misalnya setiap minggu, total biaya ini makin gede karena sering ngeluarin ongkos. Dan yang kedua ada biaya penyimpanan atau holding cost. Ini biaya buat nyimpan barang di gudang. Contohnya sewa gudang, asuransi, barang rusak, barang basi, atau modal yang nyangkut di stok. Kalau kita pesan banyak sekaligus, barang numpuk di gudang dan biaya simpan makin gede. Oke, EOQ jika diterapkan pada produk beras, beras itu sendiri adalah komoditas pokok dengan permintaan yang relatif stabil meskipun bisa berfluktuasi musiman atau karena kebijakan. Menggunakan ELQ sangat relevan untuk persediaan beras, baik di tingkat pabrik penggilingan, distributor, maupun usaha makanan seperti restoran atau usaha catering. Karena dapat bisa mengurangi biaya dan EOQ membantu perusahaan menentukan berapa banyak beras yang harus dipesan setiap kalinya untuk meminimalkan biaya keseluruhan. Dan yang kedua itu adalah menghindari stock out dan kelebihan stok. Dengan jumlah pesanan yang optimal, perusahaan dapat menjaga ketersediaan beras tanpa menimbun terlalu banyak yang berisiko merusak. Ya, seperti beras rentan terhadap hama dan kualitasnya menurun seiring waktu. Nah, saya akan menjelaskan yang kedua itu adalah asumsi dasar modal EOQ secara klasik. Pertama adalah permintaan atau kebutuhan yang diketahui, kostan, dan merata sepanjang tahun. Yang kedua ada waktu atau line time. Pengiriman kostan. Terus yang ketiga ada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per unit per tahun kostan. Yang keempat ada harga pembelian per unit kostan. Tidak ada diskon kuantitas. Terima kasih. Contoh kasus perhitungan LOQ di sini, distributor beras.
Kasusnya yaitu sebuah distributor beras di Jakarta membutuhkan pasokan beras untuk penjualan tahunan. Berikut adalah data yang relevan. Kebutuhan atau permintaan tahunannya 120 kg atau 120 ton dengan dilambangkan yaitu D. Biaya pemesanan per tahunnya yaitu 500.000 per pesanan dilambangkan dengan S. Biaya penyimpanan per unit per tahunnya yaitu 10% dilambangkan dengan C. Harga beli beras per kilogramnya yaitu 12.000 per kilogram dilambangkan dengan P. Untuk menghitung biaya penyimpanan per unit per tahun dilambangkan dengan H, biaya penyimpanan adalah persentase biaya penyimpanan C dikalikan dengan harga beli per unit P. Maka rumusnya H sama dengan C kali P. H sama dengan 10% dikali 12.000 per kilogram. Maka didapatkan hasil penyimpanan per unit per tahunnya yaitu 1.200 per kilogram per tahun. Menghitung Economic Order Quantity atau EOQ. Pertama kita masukin rumus EOQ-nya, yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali D kali S per H, di mana EOQ adalah jumlah pesanan optimal dalam skala kilogram, D adalah kebutuhan tahunan dalam skala kilogram, dan S adalah biaya pemesanan per pesanan dalam skala rupiah. Lalu ada H sebagai biaya penyimpanan per unit dalam skala rupiah per kilogram. Kita masuk ke perhitungannya dengan EOQ akar 2 dikali 120.000 dikali 500.000 per 1.200 sama dengan 120 miliar per 1.200. Lalu akar 100 juta sama dengan 1.000 kilogram. Kita bulatkan menjadi ton, menjadi 10 ton. Jadi jumlah beras yang paling ekonomis untuk dipesan per pesanan yaitu 10.000 kilogram atau 10 ton. Selanjutnya menghitung frekuensi pemesanan tahunan atau yang disimbolkan dengan F. Rumusnya yaitu F sama dengan D per EOQ, di mana D itu kebutuhan tahunan dalam kilogram dan EOQ itu jumlah pesanan optimal dalam kilogram. Lalu kita masukkan angka ke dalam rumusnya yaitu D itu 120.000 kg per EOQ itu 10.000 kg. Lalu dapatlah hasilnya 12 kali. Jadi distributor harus melakukan pemesanan sebanyak 12 kali dalam setahun. Jadi yang keempat itu adalah menghitung total persediaan TIC, yang dimana itu adalah jumlah dari biaya pembelian tahunan, total biaya pemesanan, dan total biaya penyimpanan, dimana TIC itu kita harus mencari total biaya pembeliannya dulu, dimana D kali P, dimana 202.000 kilogram kali 12.000. Totalnya sekitar 1.400.000.000 rupiah. Yang kedua, kita akan mencari total biaya pemesanan, yaitu dengan rumus D per EOQ kali S. Nah, 12 kali kita masukkan angkanya 120.000 per 10 kali 500. Jadi totalnya 12 kali 500 sekitar 6 juta. Nah, kita akan mencari total biaya penyimpanan, yaitu TPS, di mana persediaan rata-rata itu EOQ per 2. Nah, nanti rumusnya EOQ per 2 kali H. Kita akan masukkan ke dalam rumusnya yaitu 10.000 per 2 kali 1.200. Jadi 5 pembagian dari 10 per 2 itu 5.000 dikali 1.200, totalnya 6 juta. Nah, total biaya
persediaan itu kita tinggal tambahin dari ketiga total tadi. Yang pertama ada total pemesanan, total biaya, dan total penyimpanan. Dan total pembelian juga dijumlahin, jadi totalnya sekitar 1.452.000.000. Terima kasih.